skema penyerangan Persema Malang melalui Robi Gaspar kepada Hasan Soleh. Hasan Soleh crossing ia lepaskan. Precious kini dalam penguasaan Iswandi Dai, belum dengan penyelesaian akhir yang sempurna. Ya, sebuah peluang yang sebetulnya cukup terbuka dari Iswandi Dai setelah mendapatkan umpan dari Bima Pepito yang berhasil, rupanya bola muntah dari Precious yang jatuh ke kaki dari Iswandi. Sayang sekali tidak bisa dieksekusi dengan sempurna. Arif Suyono kini dengan penguasaan bola berikan kepada Obiora. Obiora memasuki areal kotak penalti dan sebuah umpan diberikan, dipotong oleh Zainal Ikhwan untuk menghasilkan sepak pojok. Ya, luar biasa, Bung. Sebuah serangan balik yang sangat cepat. Sebuah crossing tadi, ya, dari Obiora. Nyaris tadi, Bung. Di sana ada jalan. Kit Kayamba Gams serta Arif Suyono. Siswanto, umpan crossing yang sangat cermat kepada Muhammad Kamri dengan tendangan volley dan masih melebar dari gawang Hendro Kartiko. Ya, sebuah keputusan yang sebetulnya cukup jitu dilakukan oleh M. Kamri, melakukan tendangan sekali sentuhan saja, first time. Sayang belum terlalu menyulitkan penjaga gawang Hendro Kartiko. Dari Persema Malang tentunya ingin memberikan kontribusi terhadap set piece ini. Isyan Warobai. Dan langsung dikirimkan bola menyentuh mistar dari Keith Jerome Gams Kayamba tadi. Luar biasa, Bung. Sebuah tendangan bebas yang sangat spektakuler mengenai mistar kiri atas gawang Iko Mamputra. Kita lihat tendangan pisang ke tiang jauh. Ya, berhasil ditip sedikit oleh Iko Mamputra. Kita lihat, Bung. Iya, sedikit. Para individu mungkin lebih unggul kualitasnya. Kita lihat skor terkini PSPS melawan Persitara 1-0. 1-0 melalui gol Isna ini dan tembakan langsung tadi masih berada di atas mistar dari Komeng Putra. Dari Ponario Astaman. Mari kita saksikan gawang Hendro Kartiko. Clearance Robi Gaspar. Begitu jauh dan hampir saja. Sebuah kejadian yang begitu spesial bagi Robi Gaspar. Saat bola tadi melayang begitu jauh, memantul dan menyulitkan Hendro Kartiko untuk mengantisipasi. Ya, maksud Robi Gaspar pasti melakukan clearance. Tapi tendangan kerasnya memang cukup menyulitkan bagi Hendro Kartiko. Agak bingung kelihatan Hendro dalam mengantisipasi tendangan Robi Gaspar. Hendro Kartiko. Dan kita saksikan kembali sebuah peluang yang dimiliki oleh Persema Malang. Dan masih belum tercipta gol sejauh ini di Stadion Gajayana. Tampaknya Pepito tadi dengan sebuah peluang. Ya, tendangan dari jarak cukup, iya, luar biasa, Bung. Mengenai mistar sebelah kiri atas dan Hendro Kartiko tampaknya terluka, Bung. Kita lihat, Bung, apa yang terjadi. Ya, Tampaknya dalam usaha untuk menyelamatkan tembakan langsung yang keras dan akurat dari Pepito yang mengenai mistar tadi, tampaknya kepala dari Hendro Kartiko menghantam tiang gawang dan saat ini mendapatkan perawatan dari medis. Ya, agak keras memang. Kita bisa melihat sepintas tadi Isnan Ali meminta tim medis untuk segera datang dan kita lihat Ferry Rotinsulu disiapkan di tepi lapangan. Kepala dari Hendro Kartiko dalam usahanya menghalau tendangan Bima Pepito tadi, terbentur tiang kanan gawang. Cukup keras. ya. Memang, Bung, kita lihat usaha dia tadi saat jatuh berusaha memegang tiang gawang tidak cukup untuk menahan badan yang memang dalam posisi dia tadi terbang untuk menepis bola, sehingga pada akhirnya kepalanya justru yang membentur langsung tiang gawang. Dan tampaknya cukup serius saat ini Hendro Kartiko membutuhkan pasokan oksigen. Ya, kalau kita lihat tadi, Bung, di pelipis ya sebelah kanan tadi langsung mengeluarkan darah.
Seorang Bima Sakti, kapten tim lawan dari Sriwijaya, harus melihat keadaan Hendro Kartiko, rekannya juga di tim nasional. Di era akhir 1990-an ya, Bung. Akhir 90-an dan hingga awal 2000, dua orang pemain ini merupakan tulang punggung tim nasional, Bima Sakti serta Hendro Kartiko. Ya, sekaligus dia memberikan kekuatan kepada Hendro tentunya, bahwa sebagai sesama profesi mereka pun ada di samping dia. Ini resiko profesi, resiko menjadi pemain sepak bola, Bung. Dan cerminan totalitas dari seorang Hendro Kartiko tentunya. Sesuatu yang tidak bisa dihindari dan tentunya kita harapkan bahwa ia akan bisa kembali pulih. Ya, dan yang menarik adalah Bima Sakti, lebar, Kamri, crossing Kamri, masih ada cukup cermat tadi. Karis Yulianto belum berakhir melalui Bima Sakti kembali melalui Kamri dengan crossing yang cukup baik dan masih ada kembali. Karis Yulianto hampir mirip. Dua kejadian yang berjalan berurutan. ya agak kesulitan memang justru ketika hanya Bima Pepito yang dijadikan seorang striker tunggal. Karis Yulianto serta Precious harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan daerah pertahanannya. Bersiap gini Siswanto. Penjagaan yang begitu ketat oleh Kayamba terhadap Patrick Seme. Crossing dalam kotak penalti. Dan akhirnya sebuah clearance dari Precious Emu. Meskipun sudah ada Kayamba di kanan yang siap menerima bola. Dan kembali Persema, crossing dari Kamri kembali tidak bisa. Dan akhirnya tembakan langsung dari Siswanto tadi. Juga masih belum berhasil. Ya, organisasi penyerangan yang sebetulnya cukup baik dilakukan oleh Persema Malang, Bung, karena mereka melakukan serangan secara tim ya. Mereka ada yang ketika ada yang menguasai bola, ada pergerakan pemain tanpa bola, dan kita lihat tadi crossing ke tiang jauh. Ya, sesekali melakukan serangan. Zarahan dapat dijangkau tampaknya tadi oleh Kayamba. Ya, kita lihat tadi Kayamba merasa bahwa bola tadi ditepis oleh kiper sehingga Dan kembali kesempatan bagi Persema Malang masih dapat diselamatkan tampaknya oleh Ferry Rotinsulu. Ya, jauh naik membantu serangan Semi Pierre dan kontribusinya langsung terlihat. Sundulannya mengarah ke gawang, jika tidak ditepis oleh Ferry tentu akan menjadi gol. Siswanto dengan sebuah crossing. Obiora juga turut membantu lini pertahanan. Mulai berjalan cepat kini tempo permainan. Di babak kedua ini Sili berganti menekan. Walaupun masih belum ada gol yang tercipta di Stadion Gajayana, pertemuan antara kedua tim ini. Kembali kita saksikan kesempatan yang dimiliki oleh Patrick Seme yang Aaron Feliciano, sebuah catatan yang tidak mengesankan tentunya bagi seorang striker. Komang Putra kembali cukup sigap. ya sebuah peluang sebetulnya diperoleh Obiora, Bung. Kita lihat tinggal berhadapan dengan kiper, hanya Padahal ada Kit Kayamba serta di kanan ada pergerakan dari Tony Sucipto. Pepito dijangkau oleh M. Kamri. Duel dengan Isnan Ali dan tampaknya mengerang kesakitan dan terjatuh Muhammad Kamri. Masih begitu tenang ekspresi dari Subangkit sejauh ini. ya sebetulnya dari skema permainan, eksperimen yang dilakukan oleh Subangkit petang ini cukup berhasil, Bung. Ketika beberapa pemain kunci di lini belakang mengalami cedera, dia melakukan beberapa pergeseran. Melebar kepada Kasan Soleh, dikejar juga oleh Christian Warobai dan kita saksikan terjatuh Muhammad Kasan Soleh. Ya, sliding tackle yang terlambat dan pantas memang wasit Aeng Suarlan memberikan kartu kuning kepada Christian Warobai. Kartu Sudah bisa melewati kawalan dari Christian Warobai dan tackling terlambat dilakukan oleh Christian. Warobai dengan kartu kuning keduanya musim ini menandakan bahwa ia akan absen dalam partai Sriwijaya selanjutnya. Cukup keras dan berbahaya kita lihat, Bung. Christian Warobai. Memang itu
striker mungil asal Ternate yang kerap memberikan produktivitas bagi tim yang dibelanya. 13 gol bersama Persitara musim lalu. Dan Pepito bukan kembali dengan kesempatan terakhirnya, dan kembali Pepito belum memanfaatkan dengan sempurna. Ya, lagi-lagi sodoran yang disia-siakan oleh Bima Pepito. Kali ini dari Siswanto yang sudah bersusah payah melewati kawalan beberapa pemain. Sayang sekali Pepito tidak bisa mengeksekusi bola dengan sempurna. Ya, kita lihat sebuah keputusan yang tepat sebetulnya, Bung. Ketika dia melakukan cocoran bola dengan kaki kiri, sudah berhasil mengecoh penjaga gawang sebetulnya. Duel lapangan tengah akhirnya dimenangi oleh Persema. Bima Sakti, Sutaji, Siswanto kembali. Dan kembali sebuah crossing ke jantung pertahanan, tandukan Kamri dan gol! Sebuah gol yang sangat dramatis dari Muhammad Kamri di akhir pertandingan ini memberikan keunggulan 1-0 bagi Persema Malang. Ya, dan sangat luar biasa memang penempatan posisi dari Kamri dengan tubuh postur yang tidak terlalu tinggi, jauh di bawah duet lini tengah di jantung pertahanan Sriwijaya FC, Karis Yulianto serta Precious Emujiraye. Kamri justru bisa menyambut umpan dari Siswanto dan menembus gawang Ferry Rotinsulu. Ya, kita lihat, Bung. Sebuah crossing kali ini tidak disia-siakan oleh lini depan dari Persema Malang. Hasil eksperimen dari Subangkit, Bung. Bola diarahkan sepertinya ke tiang jauh, dan Kamri kali ini tidak menunggu di tiang jauh, Bung, di sisi kanan pertahanan lawan. Dia justru ke tiang dekat untuk menyambut crossing tadi dengan sundulan yang sangat-sangat cantik. Kembali Persema Malang melalui Siswanto, dan crossing kembali dilayangkan, dan kali ini ada Precious Emejeraye. Muhammad Kamri, pemain dengan tubuh paling kecil, akhirnya memenangkan pertandingan bagi Persema Malang dengan golnya di menit akhir melalui tandukan. Persema Malang 1, Sriwijaya FC Palembang 0. Dan Mitra Sepak Bola, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.